Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan semangat dan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian bangun ruang sisi lengkung. Khususnya pada hari ini kita akan bahas tentang tabung. Adapun yang nanti diuraikan diantaranya materi tentang volume tabung dan luas permukaan tabung, serta ada contoh-contoh dan pembahasannya. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk memulai pembelajaran hari ini. Salam semangat belajar matematika. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang sisi lengkung. Dalam kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah tabung. Pada pembahasan ini, ada beberapa materi, diantaranya yang pertama jaring-jaring tabung, kemudian yang kedua luas permukaan tabung, kemudian yang ketiga volume tabung, dan yang terakhir di bagian akhir dari video ini ada contoh soal dan pembahasan. Baiklah, untuk yang pertama jaring-jaring tabung. Kita bisa sama-sama saksikan animasi dalam video berikut. Ada sebuah tabung, kemudian kita buka, maka akan diperoleh 3 bangun datar penyusunnya, yaitu 2 buah lingkaran yang kongruen atau sama bentuk dan ukurannya. Kemudian ada selimutnya berbentuk persegi panjang. Silakan diperhatikan animasinya. Nah, dari simulasi yang ada di video di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah tabung memiliki sepasang sisi yang sejajar dan kongruen, yaitu yang berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki selimut berbentuk persegi panjang yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Sehingga tabung itu dapat dikelompokkan ke dalam bangun ruang prisma, ya, kelompok prisma, karena memiliki sepasang sisi yang sejajar dan kongruen. Untuk menentukan luas permukaan tabung, kita gunakan jaring-jaring yang barusan kita gambarkan. Dengan berangkat dari jaring-jaring tabung ini, kita bisa peroleh bahwa luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas daerah lingkaran, luas lingkaran yang warna merah, ditambah luas selimut tabung berbentuk persegi panjang. Seperti yang pernah dipelajari di kelas 8, bahwa luas daerah lingkaran adalah VR kuadrat. Sehingga luasnya sama dengan 2 kali VR kuadrat ditambah selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Luasnya adalah AB kali AD. Ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa AB adalah keliling lingkaran. Kenapa? Karena nanti kalau ditutup, digulung akan sebesar lingkaran. Jadi dari A ke B itu adalah keliling lingkaran. Sementara AD adalah tinggi tabung itu sendiri. Sehingga luasnya akan diperoleh 2 kali VR kuadrat, ini 2 kali luas lingkaran, ditambah AB itu tadi keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 VR kali AD itu tingginya T. Sehingga luasnya menjadi 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Atau kalau kita faktorkan, karena ada faktor yang sama, 2 VR, ini juga punya unsur 2 VR, kita faktorkan menjadi 2 VR kali R ditambah T. Ini rumus umum untuk luas permukaan tabung. Nah, ini rumusnya bisa dua-duanya ya. Karena sama aja, ini yang bawah adalah hasil pemfaktoran
dalam beberapa kesempatan mungkin akan digunakan, akan lebih efektif yang atas ini. Atau mungkin juga ketika langsung yang ditanya menghitung luasnya bisa praktis yang bawah. Dua-duanya sama saja, hanya beda bentuk. Nah, dengan catatan L itu untuk luas sisi atau luas permukaan tabung, R untuk jari-jari tabung, sementara V itu sebuah pendekatan, perbandingan antara keliling dengan diameter sebuah lingkaran yang nilainya mendekati 3,14 atau mendekati 22/7. Selanjutnya untuk volume tabung. Untuk volume tabung, kita bisa lihat ini ada sebuah tabung dengan jari-jari alasnya R. Ini ada alasnya, lingkaran yang diberi warna kuning. Kemudian tinggi tabung T. Volume berbeda dengan luas. Kalau luas tadi adalah luas bahannya, luas permukaan atau luas kulitnya. Kalau volume secara bahasa artinya isi. Jadi ketika ada tabung, maka volume itu adalah isi si tabung ini. Jadi kita lihat simulasinya dalam video berikut. Nah, ini sebuah tabung yang barusan, kemudian diisi sampai penuh. Nah, itu namanya volumenya. Yang berwarna kuning adalah jumlah volumenya. Kalau kita lihat dari sini, alasnya berbentuk lingkaran. Karena tadi tabung merupakan prisma, sementara prisma sudah sama-sama kita ketahui bahwa volumenya adalah luas sisi alas kali tinggi. Sementara di sini alasnya adalah lingkaran ya, sehingga V sama dengan VR kuadrat kali T atau VR kuadrat T. Nah, ini untuk volume tabung. Bisa kita lihat dalam simulasi yang ada di sini bahwa luas alas yang diwarnai kuning kemudian terus naik sampai setinggi T. Maka luas alas kali tinggi. Itu untuk volume. Nah, selanjutnya untuk contoh soal dan pembahasan. Kita akan bahas beberapa contoh, mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih memahami di dua pembahasan kita, terutama tadi luas permukaan dan volume tabung. Untuk contoh yang pertama, ada sebuah tabung dengan jari-jari 4 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung berikut. Untuk penyelesaiannya tentu kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Jari-jari itu R ya, untuk simbolnya R sama dengan 4 cm. Kemudian T-nya 10 cm. Ditanyakan luas permukaan tabung. Kita tuliskan dulu rumusnya yang sudah diperoleh bahwa L sama dengan 2VR kali R ditambah T. L sama dengan, kita masukkan unsur atau ukuran-ukuran yang diketahui, 2V kali R-nya 4 kali 4 tambah 10. 4 tambah 10, 14, sehingga menjadi 2 kali 4, 8V kali 14, atau 112V cm persegi. Itu kalau si nilai V-nya tidak kita ganti ya. Jadi luas permukaannya 112V cm persegi. Apabila digunakan pendekatan V 3,14, maka luas permukaan tabung tersebut akan mendekati nilai L sama dengan, kita kalikan saja 112 kali V-nya 3,14, sehingga menjadi 351,68 cm persegi. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan volume tabung berikut. Ini ada sebuah tabung
Juga dengan unsur diketahui jari-jari dan tingginya. Jari-jari 7 cm dan tinggi 6 cm. Sama kita tuliskan dulu untuk penyelesaian awalnya. R sama dengan 7, T sama dengan 6, ditanyakan volume tabung. Pertama kita tuliskan dulu rumus dasarnya. V sama dengan volume sama dengan VR kuadrat T dikali R-nya 7 kuadrat kali 6 diperoleh 294 V cm kubik. Apabila digunakan pendekatan V 22/7, maka V sama dengan 294 kali 22/7 atau 6468 dibagi 7 diperoleh 924 cm kubik. Kenapa digunakan V 22/7 pendekatannya? Sebenarnya ini bisa 3,14, bisa 22/7 ya, tidak ada ketentuan baku, tetapi dalam hal ini karena jari-jari 7 biasanya cenderung lebih mudah digunakan 22/7. Kita lihat dalam pembahasan atau perhitungan secara langsung. Sekarang bandingkan dengan pengerjaan langsung untuk V mendekati 22/7. V sama dengan VR kuadrat T sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat kali 6. Ini kita gunakan langsung V-nya 22/7 sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat itu 7 kali 7 kali 6. Ini 7 bagi 7 kan 1 ya. Bisa kita bagi dulu sehingga tinggal 22 kali 7 kali 6. Sama hasilnya diperoleh 924 cm kubik. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui sebuah tabung dengan luas permukaan 528 cm persegi dan tinggi 8 cm. Tentukan jari-jari tabung tersebut. Gunakan pendekatan V 22/7. Alternatif penyelesaiannya, kita tuliskan dulu rumus untuk luas permukaan tabung yang tadi sudah dibahas. L sama dengan 2VR kali R ditambah T. Karena luasnya sudah ada, di soal sudah diketahui luasnya 528, maka kita tuliskan 528 sama dengan 2 kali 22/7, V-nya 22/7, kali R, karena R belum ada yang ditanya, jari-jari, kali R tambah 8. Kita kalikan dulu yang bisa dikalikan, 2 kali 2, 2, berapa? Ya, 44, sehingga diperoleh 528 sama dengan 44/7 kali R tambah 8. Kemudian kita bagi 528 dibagi 44/7. Atau kita kalikan semua ruas, kedua ruas dengan 7/44. Kebalikan dari 44/7. Kita kalikan dengan 7/44. Ini 528 kali 7/44. Yang ini 44/7 kali 7/44 1, sehingga tinggal R kali R tambah 8. 528 kali 7 dibagi 44 itu menjadi 84. Silakan bisa dicoba dikotret. 84 sama dengan R kali R ditambah 8. Kita harus mencari berapa R, sehingga sebuah R dikalikan R tambah 8 hasilnya harus 84. Kita bisa coba-coba aja dengan menuliskan faktor dari 84 ya. Kita akan peroleh R-nya 6. Kenapa? Karena 6 kali 6 tambah 8, 6 tambah 8, 14, 6 kali 14 sama dengan 84. Jadi R sama dengan 6 cm. Ya. Kalau Anda merasa masih bingung mencari R, tadi bisa di daftar faktor dari 84. Nih, faktor dari 84 sama dengan 1 kali 84, mungkin 2 kali 42, ya kan? Atau 3 kali 28, 4 kali 21, 6 kali 14, 7 kali
12. Cari yang bedanya 8. Diperoleh yang 6 kali 14. Kenapa? Karena 14 kurang 6 kan 8. Bedanya 8. Kita peroleh berarti R-nya sama dengan 6 cm. Selanjutnya contoh yang keempat. Diketahui sebuah tabung memiliki diameter 10 cm dan volume 942 cm kubik. Tentukan tinggi tabung tersebut dengan pendekatan V sama dengan 3,14. Alternatif penyelesaian. Kenapa dikatakan alternatif? Karena mungkin saja, bahkan bukan mungkin saja, pasti ya, banyak cara-cara yang lain. Kalau matematik terbuka, tidak tertutup hanya satu cara. Ini salah satu cara penyelesaian saja. Makanya disebutnya alternatif penyelesaian. Kita tuliskan dulu rumus dasarnya. V sama dengan volume sama dengan VR kuadrat T. Volumenya sudah ada ya, 942 sama dengan 3,14 kali 5 kuadrat kali T. Kita kalikan dulu. 5 kuadrat 25, 3,14 kali 25, sehingga menjadi 78,5 T. Tinggal kita bagi T-nya, 942 dibagi 78,5. Diperoleh T 12 cm. Jadi, tinggi tabung tersebut adalah 12 cm. Mudah ya? Untuk contoh ini relatif lebih mudah dari yang sebelum. Kita lanjutkan satu contoh lagi. Contoh yang kelima. Hitunglah jari-jari tabung di samping. Nih, yang gambar yang di samping ini. Diketahui volumenya 600 V meter kubik, tinggi tabungnya 10 meter. Wah, 10 meter. Tabung apa ya? Nah, alternatif penyelesaiannya V sama dengan VR kuadrat T. Masukkan V-nya, volumenya 600 V sama dengan VR kuadrat kali T-nya 10. Ya. Kita bagi 600 V dibagi 10 V, berarti di sini sama dengan R kuadrat. V kali 10, 10 V ya. Kita bagi kedua ruas dengan 10 V. Ini menjadi tinggal R kuadrat. 600 dibagi 10 itu 60, V bagi V 1 ya, sehingga menjadi R kuadrat sama dengan 60 atau R sama dengan akar 60. Jadi R sama dengan akar 60 meter. Jika dihitung dengan kalkulator akan diperoleh R atau jari-jari tabung tersebut mendekati nilai 7,75 meter. Ya. Ini sebuah tabung yang cukup besar ya. Mungkin contohnya tadi untuk tabung penyulingan minyak misalkan ya. Penyulingan minyak cengkeh sekarang yang sedang populer. Demikian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan-permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan tabung. Tetap semangat, salam semangat belajar matematika. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi dapat bermanfaat, baik untuk pembelajaran matematik di bab ini maupun di bab lainnya juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, tetap semangat, salam belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.